Sebelum sahabat melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat haus ilmu, khusus untuk 1000 subscriber, alhamdulillah telah mencapai 1000 subscriber guru. Alhamdulillah. Kita tayangkan di sahabat haus ilmu pada kesempatan malam hari ini. Saya pribadi didatangi oleh tokoh agama yang mana beliau sudah tidak asing lagi, khusus Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan insya Allah Kalimantan yang lainnya. Mudah-mudahan juga beliau termasuk ulama yang nantinya akan membawa muridnya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Guru, kita membawa konten haus ilmu, guru, yang mana tujuannya mengenalkan tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya yang ada di Kalimantan dan yang lainnya, guru. Haus ilmu, guru. Di channel Ulun ngarannya Banasan TV. Banasan TV. Alhamdulillah sudah kami posting berapa tuan guru dan habaib yang ada di channel Ulun ini. Nah, alhamdulillah juga sebelumnya, 3 hari sebelumnya, subhanallah, mungkin karena Allah yang menakdirkan, 3 hari sebelumnya Ulun ada buka channel punya keluarga Ulun, Habib Abdurrahman Mahdali, di Fadilah Berbagi. Ulun lihat kok ada lagu, ada postingan, ada konten pian di situ. Subhanallah, ada terpikir besit di hati, pinginnya juga dano ndakal wadah pian jar Ulun. Subhanallah, alhamdulillah 3 hari setelahnya ada chat dari Paman Hakim. Kalau pendak datang, subhanallah jar Ulun, alhamdulillah nih ketepatan jar Ulun nih. Subhanallah sebelumnya itu, guru. Alhamdulillah para sahabat semua, malam hari ini, malam Selasa, tanggal berapa? Tanggal 15 November, kita didatangi oleh beliau ke rumah sendiri, ke rumah saya sendiri. Ya, mungkin pertama guru di antara channel ini menanyai bagaimana nama antum, nama lengkap, bin siapa, lahir di mana. Mungkin nanti ada kita bertanya setelahnya, guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai profil barangkali ya. Profil lengkap antum. Nama asli kita Muhammad Ansari Al-Karim. Kebetulan sudah berangkat haji, jadi bisa ditambah A di mukanya. Haji. Untuk K-nya tergantung lah. Untuk K-nya di muka itu tergantung situasi. Karena kita sebenarnya kurang respect juga sebenarnya kalau disambat kiai. Sekelas kita belum kiai. Kemudian lahir kita pada pagi Jumat, subuh Jumat, tanggal 1 Januari 1971 di satu desa yang cukup terpencil, desa Tatakan waktu itu, di Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Dan ayah kita adalah Tuan Guru Haji Muhammad yang alhamdulillah pernah satu kelas dengan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul di Darussalam. Dan beliau sampai akhir pun akrab. Kita seringkali diajak untuk bersilaturahmi ke rumah beliau, baik di Keratun maupun di Sekumpul. Kemudian ibunda kita bernama Hajjah Khadijah. Jadi sangat serasi barangkali antara Muhammad dengan Khadijah. Masya Allah. Jadi ayah ulun itu, abah ulun itu sampai hari ini masih sehat walafiat, usia hampir 90 tahun. Doakan semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, keafiatan, dan mudah-mudahan diberikan istiqamah dalam kegiatan dakwah beliau. Amin. Kemudian tentang ibu, beliau sudah meninggal, sudah wafat sejak kurang lebih 17 tahun yang lalu, 16 tahun lebih lah. Dikuburkan di kampung beliau di Tatakan sana.
Mengenai pendidikan barangkali sedikit ya. Pendidikan antum guru. Pendidikan ulun pertama di SDN Mawar Kencana Tatakan. Itu pendidikan dasar. Untuk pendidikan menengah di Madrasah Sanawiyah Binuang. Kemudian pendidikan selanjutnya dilanjutkan di pondok pesantren kurang lebih 10 tahun di Al-Falah 3 tahun Banjarbaru. Kemudian dilanjutkan di pesantren Darussalam sebenarnya 6 tahun aja, cuman karena kita berselang dengan pendidikan umum, waktu itu setahun kita di Muallimin Darussalam, jadi tersendat setahun, akhirnya 7 tahun Darussalam. Bacaannya 7 tahun, tapi setahunnya di Muallimin Darussalam, menamatkan aliyah. Kemudian setahun kuliah di STAE. Rupanya tidak tidak sesuai dengan kemampuan kita barangkali atau cita-cita kita, berhenti setahun 2 semester aja sempat di STAE. Tapi kita pun barangkali ada yang salah juga, kadang-kadang ada tabuat LC di belakangnya. Tapi kan ada salah juga, itu LC itu kan lucu. Barangkali itu anunya. LC. Nah, kemudian selanjutnya setelah di Darussalam tamat, kita sempat juga menyok ilmu di Jawa, tapi tidak lama karena kita istilahnya cuma rehlah ilmiah dari satu habib ke satu habib, dari satu kiai ke satu kiai. Sempat kita dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Jakarta. Kita datang ke Habib Ali di Lawang, sempat ke Malang, sempat ke Pasuruan, Habib Taufik juga sempat ngaji sana, dan beberapa habaib dan kiai di Surabaya sempat seperti Kiai Asrari di Kedendeng kan. Nah, kita sempat juga, walaupun tidak terlalu akrab, kita sempat ngaji di situ. Dan juga di Jawa Tengah ada beberapa pesantren yang kita masuk. Dalam artian kita mengaji dan minta doakan dan juga mengambil sanad-sanad tabarukan. Dan sempat juga di Jakarta beberapa habaib, beberapa kiai kita temui, minta doakan. Kemudian juga ada beberapa dari Tarim juga yang kita sempat ngambil sanad, terutama Habib Umar bin Hafiz. Terus waktu beliau di Pondok Pesantren Anwar Taufik Habib Jamal Bagil di Malang, kita kebetulan nginap di sana 1 malam. Dan Habib Umar juga nginap waktu itu. Jadi sempat diijazahkan berbagai macam kitab dari beliau. Ya dan biarin, Bib. Ada kitabnya langsung dari Sidin. Dari tangan Sidin kita terima. Nah, alhamdulillah. Kami juga sempat berhadapan langsung makan sama Habib Umar, dan juga sholat berjamaah kita pertama Habib Umar imamnya. Alhamdulillah. Kemudian dengan Habib Salim Asyatiri juga kita banyak menerima sanad juga, karena beliau sering ke Martapura kan. Sempat di Darussalam juga mengijazahkan, sempat di beberapa tempat. Alhamdulillah. Itu barangkali dari sisi profil ulun dan perjalanan pendidikan ulun. Dan juga untuk daerah, ulun pernah juga rehlah ilmiah dari Banjarmasin sampai ke Tanjung. Jadi ada beberapa tuan guru yang dahulu-dahulu barangkali sebagian kada sempat, ulun sempat. Seperti misalnya Mu'alim Suni di Negara, kemudian seperti Guru Ridwan di Luk Bangkai, Amuntai, dan beberapa tokoh lah di Kabupaten Tapin, kemudian Hulu Sungai Selatan, kemudian Amuntai dan sebagainya, sampai ke Tanjung. Kita alhamdulillah beberapa tokoh ulama, bahkan yang tua-tua kita sempat mengaji. Di Darussalam pun, di Martapura pun kita sempat mengaji kepada beberapa ulama yang cukup tua. Waktu itu Guru Ramli Ahmad, kemudian Guru Rafi'i, kemudian sempat juga kita di waktu kecil digendong oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan. Digendong Sidin, diludahi Sidin, bahkan dikasyaf oleh beliau. Ini nanti akan jadi gitu. Alhamdulillah. Jadi sempatlah kita mengambil keberkahan, termasuk juga pada Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi yang pertama kali membawa Maulid Habsyi di Martapura dan Kalimantan Selatan. Itu barangkali sekilas info. Saat itu umur berapa tuh sama Habib Ahmad bin Zain?
Habib Zain itu kita usia belum 10, Bib. Belum 10 waktu masih SD itu. Tapi ayah ulunnya, abah ulunnya kan suka bawa-bawa ulun ke tempat tuan guru habaib. Jadi 3 hal yang ulun masih ingat. Didikan orang tua itu 3 hal. Kalau jalan 3 hal. Pertama, mengunjungi para ulama dan aulia. Yang kedua, ziarah kepada para ulama dan aulia yang sudah wafat. Yang ketiga, silaturahim untuk memperkenalkan kepada keluarga. Ini sepupumu, ini keponakanmu ini. Jadi 3 hal itu barangkali yang luar biasa dari abah ulun lah. Karena kita pun barangkali tidak bisa seperti itu. Kita sekali membawa kan ke mall, sekali membawa ke pantai, sekali membawa. Nah, ini 3 hal ini beratnya. 1, membawa anak kita ke tuan guru. Ini sekarang kan sudah tidak terbiasa lagi kita. Yang kedua, kita bawa ziarah kepada aulia-aulia Allah. Yang ketiga, kita bawa ziarah mendatangi keluarga-keluarga kita. Barangkali ada yang menjadi keluarga kita di mana, itu ayah kita tuh sering kali bawa ke tempat yang jauh sekalipun. Padahal waktu itu kan transportasi terbatas. Kita sering kali dibawa jalan kaki puluhan kilo untuk mengenalkan ini keluarga. Itu barangkali. Terus guru, antum di Al-Falah tahun berapa masuk dulu? Di Al-Falah sebentar aja, kita mendaftar tahun 87 sampai tahun 90-an. Masya Allah. Nah, itu juga kita ini Beb. Untuk pendidikan ini sebenarnya kita punya keinginan ya sebenarnya, karena kita melihat berhasilan yang lain. Jadi setamat sanawiyah kita punya keinginan ke Guntur waktu itu. Tapi oleh orang tua ditanya, kamu yang kamu minat itu apa? Bahasa. Ingin punya keinginan untuk bisa bahasa Inggris, lancar kan? Ini bahasa Arab lancar. Tapi abah bilang, ini guyonan aja ini. Bukan berarti meremehkan satu bahasa. Betul. Nah, ujar abah, kalau ikan bulik ke kampung siapa yang dipandiri? Kalau pakai bahasa Inggris, masa aku ikan dipandiri good morning? Jawabannya good morning ya di good ada yang kuning aja lagi. Kan kayak itu. Nah, kita mendengar itu, ya lalu kita tanya kemana bah nang pas? Karena ulun ini sudah terbiasa bahwa pendidikan itu terserah orang tua. Ulun kada pernah memaksakan. Anak sekarang kan kadang memaksakan diri. Di kuitannya mau ini, dianya mau ini, itu nah. Kita sami anak watan aja lah. Al-Falah 3 tahun, habis 3 tahun, tahun 90, ujar abah, sadang nakai di Al-Falah ini, ikam ke Darussalam. Mumpung itu guru sekumpul, pindah ke sekumpul, mumpung lagi sehat, menuntut ilmu. Itu bilang beliau. Jadi pindah ke Darussalam tahun 90 sampai tahun 95, 96. Nah, bersama kawan-kawan ini juga satu alumnus. Itu barangkali. Mungkin ada pengalaman yang sangat berharga dengan guru sekumpul waktu itu, antum bisa diceritakan, siapa tahu sahabat atau ilmu ingin dengar juga dari antum. Iya. Kalau kesan tentang guru sekumpul barangkali sangat banyak. Dalam artian bagi kita pribadi guru sekumpul itu adalah manusia paripurna. Bagi kita ya. Karena kita tidak pernah bertemu dengan seseorang yang luar biasa seperti itu. Nah, bagi orang lain pun barangkali begitu. Karena begitu mahal ketemu lawan seorang wali. Dan kita meyakini pangkat beliau itu cukup tinggi, bahkan barangkali sangat tinggi. Nah, di situ kesan ulun sejak pertama ketemu tahun 80-an diajak ayah ke tempat guru sekumpul di Keraton. Itu kesan ulun tuh luar biasa. Pokoknya begitu melihat tuh langsung jatuh cinta lah. Pertama memang keteduhan wajah beliau. Luar biasa, belum senyum aja sudah senyum. Belum bicara aja sudah menasihati lawan kita. Belum bicara lagi sudah merasa kita dinasihati beliau. Luar biasa lah. Santunnya, apanya, semuanya. Dan kita setiap kali ke sana selalu dikasih makan. Jadi kita sering makan sama guru sekumpul itu sering makan sama ayah. Kemudian ada hal yang sangat berkesan di hati kita ketika kita berkunjung kepada beliau. Saat itu kita masuk kamar pribadi beliau.
bersama dengan orang banyak, memang ada mungkin 10-an lah. 10 orang di kamar. Namun saat itu setelah beliau bicara beberapa saat, mungkin sekitar setengah jam lah beliau bicara, kita tuh mendengarkan aja. Kita mendengar aja. Abah juga, ading ada kan, yang lain-lain juga ada, tamu yang tembe itu. Tapi saat itu kemudian yang lain disuruh guru untuk makan keluar ke ruang tamu. Kita di dalam, Beb. Jadi kita di dalamnya entah kenapa tidak direncana sebenarnya. Entah kenapa kita maunya berduaan saja sama guru. Nah, ini satu kesan luar biasa. Tidak ada rencana, tidak ada wacana, tidak ada apa-apa. Lalu kita punya keinginan untuk bersama berdua saja. Guru tidak pakai PC, tidak pakai baju, cuman pakai kaos oblong, di atas tilam, pakai sarung. Nah, saat itu kita dua hal yang ulun ini ringan membicarakan. Padahal siapa yang tidak tahu pengaruh guru itu kayak apa. Ada orang yang seringkali ketemu Soeharto, dia bilang, aku kalau ketemu Soeharto itu biasa aja. Kalau ketemu guru nih kayak ini aja, tunduk aja lagi, nggak bisa bicara. Padahal orangnya luar biasa. Nah, kita alhamdulillah saat itu saat itu tanpa sengaja, tanpa berencana, tanpa wacana, ada dua hal yang kita bicarakan. Pertama tentang Maulid Al-Habsyi. Ulun bilang bahwa ulun ini suka Maulid Al-Habsyi, sudah sejak di Keraton dulu ulun ikut majelis pembian Maulid Al-Habsyi dan ulun sering baca Maulid Al-Habsyi. Dan ulun bilang kalau pian mengijazahkan secara tertulis, kan guru ini menjazahkan tertulis biasanya. Ulun hendak dari bahasa Banjarnya palidahan pian. Hendak izin dari pian langsung. Ijazah apa? Baca dan sebarkan. Baca aja dan sebarkan gitu. Nah, itu tentang maulidnya. Kemudian tentang buku tadi, buku ini adalah izin langsung pribadi guru. Jadi buku ini adalah izin langsung dari guru. Kita sejak di Keraton sudah mencatat. Jadi ini tidak punya daftar pustaka, Beb. Tidak punya ada referensi, karena referensinya langsung Baikong. Langsung dari guru. Jadi ucapan-ucapan guru kita catat di pinggir-pinggir kitab. Ujar guru, aku lahir tanggal di itu semua catatan. Jadi ini hasil catatan yang dikumpulkan. Makanya izinnya tahun itu saat kita bilang itu, kita bilang sama guru, Abah guru, ulun ini suka mengumpulkan catatan tentang kehidupan pian. Satu saat nanti ulun akan mengolah buku tentang pian. Oh ya silahkan, gak ada apa-apa. Ini hasilnya. Tapi ini hasilnya setelah 15 tahun sidin, sudah 15 tahun izinnya. Tahun 2000 berizin, tahun 2015 baru dicetak. Jadi 15 tahun baru tercapai. Nah, ini izin langsung dari beliau. Alhamdulillah dua hal tersebut yang istilah Banjar adalah palidahan sidin. Dari lisan sidin dijazahkan Maulid Habsyi, disuruh nyebarkan. Kemudian diizinkan oleh sini dan diizinkan untuk membuat buku-buku lain juga tentang beliau. Ini mungkin kalau judulnya ini sudah banyak, puluhan mungkin judulnya. Dan ini yang kedua ini 100 keramat ini jilid 1 nih. Dan insya Allah akan berlanjut dengan jilid yang lain sampai 10 jilid rencana. Jadi ini 1000 keramat, bukan 100 saja, tapi 100 sampai 10 biji. Insya Allah 1000 keramat. Bisa jadi barangkali. Mungkin minta ijazah gasan dari pian gasan dulu. Oh iya. Gasan sahabat tahu ilmu juga, siapa tahu bisa dapat pahala membaca karangan pian apa. Jadi buku ini telah ulun tulis 3 ya, tentang sekumpul. Pertama, figur karismatik Abah Guru Sekumpul. Bagi ulun pribadi, buku ini adalah keajaiban dan karamat beliau. Kenapa jadi ulun katakan karamat? Karena ulun ini bukan berlatar belakang penulis. Seseorang yang berlatar belakang penulis barangkali mudah aja menulis. Ulun tuh tidak mudah, tapi berkat karamat Abah Guru. Mohon maaf, ini kejadian. Ketiga buku yang ulun tulis itu tidak pernah diedit oleh penerbit. Satu kata pun tidak pernah diedit. Maka di Surabaya nih, naskahnya dikirim ke Surabaya,
ulun tanya apa ada yang perlu dirubah, apa ada yang perlu diedit. Kata penerbit tidak ada, semua sudah pas. Orang ahli menulis saja harus diedit, Beb. Iya, betul. Ini ulun ini menulis penulisan pertama ini, bukan penulisan kesekian puluh, apa sekian ratus, nggak ada. Jadi bingung kita. Dan itu memang karamah guru. Setiap ulun mau menulis selalu tawassul dulu sama Abah Guru. Nah, jadi ini keajaiban dan karamah Abah Guru juga. Itu yang kita yakini. Karena Pak, ketiga buku itu satu kata pun tidak pernah diedit. Nah, yang diedit itu fotonya, peletakan foto, penyusunan foto aja. Jadi semua kata-kata yang dari ulun seadanya di sini. Nah, itu ajaibnya. Biasanya ulun lihat penulis ahli pun harus ada diedit kan. Okay. Paling ada ini salah, ini kurang, ini lebih, ini kan. Ini tidak ada. Jadi kita yakin dengan karamah beliau. Okay. Nah, mungkin ijazahkan guru. Oh ya. Untuk umum dan untuk pribadi. Iya. Ini buku boleh dikatakan manaqib, boleh dikatakan biografi beliau dan karamah beliau. Ini alhamdulillah sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri, ada di Brunei, ada di Malaysia, ada di Filipina, ada di Thailand, ada di beberapa negeri yang lain juga. Sudah dicetak lebih daripada 50.000 eksemplar. Bayangkan kalau orang itu 10.000 eksemplar sudah bestseller. Ini 50.000 eksemplar. Belum, enggak pakai bestseller. Bukan bestseller lagi, super bestseller barangkali. Ya. Jadi untuk buku-buku yang saya tulis kepada pemirsa dan haus ilmu lah, dan seluruh yang mendengar penayangan ini juga berseluruh hadirin, diijazahkan saja seluruh karangan ulun tentang Abah Guru Sekumpul. Qabilna ijazah. Alhamdulillah. Kemudian juga alhamdulillah kita dengarkan tadi apa yang beliau sebutkan. Mungkin sedikit guru, nggih. Mungkin pengen tahu di antara guru-guru antum selain Abah Guru Sekumpul yang pernah ngajar antum di Darussalam, mungkin yang antum ingat di antaranya. Yang ulun catat ya, yang ulun catat, kalau Abah Guru Sekumpul hampir 200 guru kan. Nggih. Yang ulun catat itu ulun punya guru 100 lebih. Masya Allah. Nah, keseluruhannya. Artinya ada guru betulan yang kita belajar di situ. Okay. Ada guru tabarrukan kan. Okay. Nah, sampai ke Jawa, sampai ke mana? Nah, sampai ke Makkah juga. Nah, jadi ada kurang lebih 100 guru. Tetapi dari sekian banyak ada yang disebut Syekhul Futuh barangkali. Okay. Ada guru yang memang dalam kehidupan kita sangat berperan kan. Okay. Nah, itu ada beberapa, terutama di Martapura. Nah, kita tentang tentang pendidikan suluk itu kan dari Abah Guru Sekumpul juga. Okay. Latarnya karena yang memberi isyarat untuk suluk uzlah itu Abah Guru Sekumpul. Nah, dari isyarat beliau kita dibimbing suluk, dibimbing uzlah, dibimbing khalwat itu oleh Kiai Haji Zarkasi Nasri atau ayah. Nah, itu kita diminta suluk kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah 2 minggu itu kita rasakan luar biasa. Karena kalau orang suluk dalam bimbingan insya Allah merasakan hal-hal yang ajaib, tapi tidak salah. Nah, kan ada orang suluk masuk kamar khalwat membawa kacang, membawa keropok, membawa teh, membawa kopi. Nah, itu bawa warung judulnya. Nah, dan tidak semudah itu sebenarnya, karena teman ulun yang sempat suluk juga itu macam-macam ditemui. Ada yang keluar ular, ada macam-macam kan. Ada yang pokoknya gagal lah pecahannya itu. Kita alhamdulillah setelah suluk langsung disuruh ke Martapura lagi, dinasihati. Apa nasihat beliau? Intinya adalah setelah ini kamu harus siap-siap. Siap apa? Sedia payung sebelum hujan. Nah, kita paham itu, paham mananya, Beb. Karena setelah itu ternyata memang banyak
caci maki, hinaan, fitnahan segala macam. Alhamdulillah karena nasihat beliau dari awal begitu, kita merasakan itu biasalah. Karena untuk menaikkan, barangkali untuk menaikkan derajat kita. Jadi kita diajari supaya sabar, karena tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa kesabaran. Nah, karena di Quran sendiri, wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan pemimpin-pemimpin itu, menjadi pemimpin itu yang memberi petunjuk agama. Itu mereka adalah lamma sabaru. Ketika mereka wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka mau bersabar, kami jadikan pemimpin. Kami jadikan orang hebat. Kenapa mau sabar? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena yakin dengan ayat-ayat kami, karena yakin dengan agama, karena yakin dengan hakikat yang ada. Karena tidak ada musibah, tidak ada ujian yang terjadi terkecuali ada hikmah besar di belakangnya. Nah, di situ yang membuat kita berusaha untuk sabar. Itu Guru terakhir, guru. Nggih, minta maaf nggih, terakhir. Tadi antum lahir di Rantau Tapin nggih. Daerah Tapin. Tapin. Terus kita lihat dan kita dengar antum tinggal di Binuang. Betul. Nggih. Apakah antum di saat tinggal di Binuang dan mulai pondok pesantren di situ, majelis itu, arahan dari guru spiritual antum atau memang keinginan antum di situ, guru? Iya. Karena riwayatnya begini, Bib. Kita pendidikan dasarnya di Tatakan. Okay. SDN Mawar Kencana waktu itu. Sekarang SDN Tatakan 1. Okay. Kemudian ayah ini awalnya ngajar di SDN itu, jadi guru agama. Okay. Kemudian ditarik oleh Departemen Agama waktu itu ke Madrasah Sanawiyah di Binuang. Nah, kita otomatis ikut ke sana, gitu. Karena tugas ayah di situ, sekalian rumah juga pindah ke sana. Nah, itu. Jadi di Binuang itu hijrah lah ibaratnya. Sejak tahun 84 kita hijrah. Karena 84 itu juga kita tamat SD. Nah, langsung menyambung di sananya. Di hijrahnya itu karena faktor kerjaan abah dan faktor pendidikan kita. Nah, itu. Masya Allah. Sudah berapa tahun pondok itu, guru? Kalau pondok pesantren sudah sejak tahun 2001 awal. Jadi Januari 2001 kita mulai mendirikan pondok. Alhamdulillah sampai saat ini santrinya mungkin 800 lebih sudah. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Terakhir minta nasihat dari antum, gagasan sahabat Haus Ilmu, dan untuk kita semua biar kita bisa mengamalkan apa yang antum nasihatkan. Betul. Sahabat Haus Ilmu, sesuai dengan konten yang ada, Haus Ilmu itu kan orang yang mengamalkan apa yang digariskan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana sikap Anda terhadap ilmu? Sikap saya terhadap ilmu adalah seperti orang yang kehausan di tengah padang pasir. Artinya sedikit pun, sekecil apapun air tetap diminum, tetap dicari. Dengan usaha yang sedemikian rupa supaya dapat air bagaimana? Begitulah orang yang haus ilmu. Orang kadang-kadang biasa-biasa aja terhadap ilmu. Ada majelis ta'lim biasa aja tanggapannya. Aur sedikit, sibuk sedikit jadi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Padahal kita ini memerlukan ilmu, kita ini memerlukan bimbingan, memerlukan guru. Dan saran untuk penuntut ilmu juga, kalau menuntut ilmu itu jangan tanggung, jangan alang-alang. Dan sikap kita terhadap guru, Bib, seringkali salah kita ini menyikapi guru. Guru itu sebagaimana guru sekumpul, itu sekali berguru sampai ke akhirat berguru. Artinya apa? Tanggung jawab kita guru itu. Beliau guru sekumpul, ketika punya guru, beliau mengakui itu guru sampai ke istri guru aja diongkosi. Bukan saja gurunya yang dikasih fulus, dikasih duit. Nah, tapi istrinya pun sepeninggal guru meninggal diongkosi istri gurunya, sampai anak gurunya diongkosi. Itulah murid yang betul-betul murid. Kalau kita ini kadang-kadang sudah selesai pendidikan, pulang kampung nggak tahu urusan sama guru. Guru mau mati, guru mau sakit, guru mau apa. Nah, ini yang sering salah kita. Yang sering salah begitu. Dan kita berusaha untuk mengikuti cara itu supaya apa? Supaya berkah ilmu kita. Sebab yang penting ilmu itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Jadi keberkahan itu didapat dari
Dari guru. Bagaimana kecintaan kita terhadap guru, bagaimana ketaatan kita terhadap guru, bagaimana murabatah kita terhadap guru, di situ yang menjadikan keberkahan ilmu. Orang kadang-kadang menuntut ilmu puluhan tahun tapi sama guru tidak ada ikatan sama sekali. Tidak ada murabatah, sehingga seakan-akan seperti keran. Seperti keran, ini keran tapi imbirnya jauh. Nah, kalaupun jauh juga, misalnya antum punya guru di Hadramaut, punya guru Habib Umar, kan tidak harus setiap hari ketemu. Tapi kerannya itu yang penting. Ini tong, kerannya panjang sampai ke rumah mungkin setengah kilo, setengah kilometer, tapi keran itu tetap bersambung. Bukan harus dekat, tapi keran bersambung. Ada yang di dekat tong tapi tidak kena keran. Ini yang salah. Jadi dekat tidak menunjukkan juga seseorang itu disayangi guru, ada murabatah terhadap guru. Jauh kalau ada murabatah insya Allah berkah. Itu aja barangkali Beb. Alhamdulillah para sahabat ilmu, dari awal dan akhir tadi sudah kita dengarkan apa dinasihatkan beliau. Mungkin saya pribadi minta sedikit syair beliau sebagai penutup, karena syair beliau juga sangat luar biasa menyentuh hati kita berkat Abah Guru sekumpul. Mungkin guru sedikit syair dulu, mungkin ulun mau dengar dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Natawassal bil jalala والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله تنجلي عنا الضلالة يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمموا ما في الضمائر تمموا ما في الضمائر تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السهلا يا شفيع المذنبين ذا زمان به دهينا بالبلايا قد بنينا فادركوا في كل حالة يا رسول الله جئنا للزيارة فاسدينا نرتجي منك الشفاعة نرتجي منك الشفاعة نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا نستمر في كل حين كلنا والحاضرين كلنا والحاضرين كلنا والحاضرين واعط كلا بما لا وصلاة الله سرمد بالنبي الهادي محمد وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعمد عم بها صحبة ولا اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah para sahabat semua, pada malam hari ini kita telah mendengarkan nasihat-nasihat beliau, kemudian syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, dan terakhir kita mintakan kepada beliau agar supaya didoakan channel kita dan jaya channel kita tambah besar dan tambah banyak guru-guru yang bisa mampir di channel kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin doa terakhir guru. Amin. Doa mudah-mudahan sukses channel kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Amin ya Wa la Allah. hamman illa farajtah. Amin. Wa la 'aiban illa satartah. Amin. Wa la maridan illa shafaitah. Amin. Wa la dhallan illa hadaitah. Amin. Wa la jahilan illa 'allamtah. Amin. Wa la faqiran illa aghnaytah. Amin. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة Amin. يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini dapat kita sampaikan dan suguhkan kepada para sahabat ilmu. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel Banahsan TV dan share, komen. Akademi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.